Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Berikut ini merupakan materi mengenai telekomunikasi dan network. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah definisi dari telekomunikasi dan telekomunikasi dari network atau jaringan. Kemudian ada tren perkembangan telekomunikasi dan network pada usaha dan bisnis, dan bagaimana cara kalian beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Definisi dari telekomunikasi itu sendiri perlu kita pahami terlebih dahulu. Telekomunikasi menurut KBBI merupakan komunikasi jarak jauh yang menggunakan berbagai macam peralatan dan teknologi seperti kawat yang digunakan pada telegraf dan telepon, serta radio. Peralatan yang digunakan berkembang sesuai kecanggihan teknologi yang ada pada zaman dan daerah tersebut. Sedangkan network atau jaringan menurut James O'Brien dan George Marcus berarti rantai yang saling berhubungan atau terkait berupa grup atau sistem yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ketika keduanya digabungkan, mereka membentuk suatu konsep yang dinamakan telecommunication network atau jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan sistem komunikasi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Berbagai macam peralatan seperti komputer, modem, dan antena, serta kabel merupakan bagian dari telecommunication network itu. Tujuannya untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima yang merupakan pengguna dari jaringan tersebut. Hal ini kemudian berkembang menjadi berbagai variasi aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam bekerja dan berinteraksi dengan kegiatan harian kita. Pembelajaran dan pekerjaan menjadi semakin mudah karena adanya Skype, Zoom, WebEx, dan lain sebagainya. TV tidak lagi menayangkan channel lokal dan nasional saja, tapi juga channel dari luar negeri. Kita dapat memonitor perkembangan yang terjadi dalam kantor kita melalui telepon, internet, dan komputer yang kita miliki. Hal ini merupakan sebagian dari contoh-contoh kegiatan yang menjadi lebih mudah dan menjadi lebih besar jangkauannya karena adanya jaringan telekomunikasi. Dalam perkembangannya, jaringan telekomunikasi ini digunakan untuk berbagai macam keperluan. Berikut ini tren yang terjadi dalam telekomunikasi teknologi jaringan komunikasi. Pertama, video conference yang terdiri dari webinar, web meeting, dan web coaching. Ini merupakan konsep yang sudah ada sejak pertengahan tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Namun, hal ini baru digunakan di Indonesia secara umum dan baru digunakan secara luas di seluruh dunia pada tahun 2020 saat ini karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yakni karena pandemi. Dalam kegiatan ini, kita bisa menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan pertemuan secara virtual. Digunakan untuk meeting, wawancara kerja, belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, adanya perkembangan teknologi yang menggunakan email, WA, dan media aplikasi lainnya untuk pelayanan daring dan media interaksi antara tim dan para pekerja. Hal ini sudah juga digunakan secara terbatas dalam berbagai kegiatan perusahaan, utamanya yang bergerak di bidang teknologi. Akan tetapi, saat ini baru digunakan secara luas karena adanya pandemi. Microsoft yang merupakan contoh dari perusahaan ini telah menetapkan para karyawannya untuk bekerja dari rumah secara permanen. Perkembangan selanjutnya yakni digital wallet, yakni e-money, dan cryptocurrency. Semakin marak digunakan untuk bertransaksi, aplikasi-aplikasi ini sangat berfungsi untuk membantu Anda dalam bertransaksi. Sekali lagi, hal ini sudah lama digunakan jauh sebelum pandemi. Saat ini sudah menjadi keharusan untuk beberapa lini bisnis yang menggunakan transaksi virtual karena adanya protokol kesehatan yang patut dilaksanakan. Digital wallet seperti Dana dan OVO ini merupakan digital wallet yang dikembangkan dari
aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yakni PayPal dan lain sebagainya. Kemudian e-money yang saat ini kebanyakan digunakan untuk pembayaran jalan bebas hambatan atau jalan tol dan juga tempat parkir. Kemudian cryptocurrency seperti Bitcoin, Monero, Ethereum, dan lain-lainnya digunakan bukan hanya untuk alat transaksi, tapi juga digunakan dalam pasar uang. Perkembangan lainnya yakni Internet of Things atau IoT. Hal ini merupakan perkembangan industri 4.0 yang menghubungkan antara perangkat-perangkat yang kita punyai dengan internet. Contohnya, Smart TV yang dikoneksikan dengan TV Anda secara langsung ke internet dengan bantuan aplikasi Android yang sama dengan yang Anda gunakan pada HP Anda. Kemudian CCTV yang kameranya dan pergerakannya bisa dipantau melalui internet. Juga peralatan-peralatan kantor, pabrik, sawah, dan lain sebagainya yang terkoneksi via jaringan, baik itu internet, Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain sebagainya melalui komputer dan telepon Anda. Karena ada perkembangan teknologi tersebut, interaksi kita dengan pekerjaan kita menjadi berubah. Saya akan berfokus kepada 2 jenis kegiatan yang menarik untuk dibahas dan bisa Anda lakukan saat ini dan setelah Anda menyelesaikan studi kalian di kampus ini. Pertama, work from home. Konsep ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kita bisa berargumen bahwa menjadi pengrajin, pematung, pelukis, dan lain sebagainya merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Orang tersebut mengerjakan pekerjaan mereka pada tempat khusus yang ada dalam rumah mereka, seperti workshop atau kolong rumah mereka. Kemudian, dengan adanya revolusi industri digital atau revolusi 4.0, memungkinkan seseorang untuk bekerja dari rumah dengan menggunakan fasilitas PC atau laptop. Hal ini menjadi sangat dibutuhkan untuk saat ini, di mana karyawan dan pimpinan bisa bekerja dari rumah pada masa pandemi. Kemudian ada konsep yang disebut dengan digital nomads. Jika Anda memiliki passion untuk bekerja sambil berjalan-jalan, maka model kegiatan ini sangat cocok untuk Anda. Hal ini diterapkan oleh karyawan yang terikat dan juga pekerja lepas atau freelance. Dengan modal laptop, koneksi internet, dan peralatan lainnya, kalian bisa jalan-jalan sambil bekerja. Umumnya digunakan oleh negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat, karena kurs mereka lebih tinggi daripada negara-negara Asia, utamanya Asia Tenggara. Sehingga mereka bisa Anda dapati pada internet cafe atau cafe-cafe atau shared workspace yang ada di Bali, Pattaya, dan Singapura. Nah, untuk beradaptasi dengan kegiatan ini, kalian perlu mempelajari berbagai macam hal untuk bisa bekerja dalam era internet yang ada saat ini. Pertama yang harus Anda pelajari adalah bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Ini akan memudahkan kalian dalam berinteraksi dengan klien Anda, dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lingkup pergaulan Anda menjadi sangat luas karena kalian memahami dan mampu berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Nantinya, kalian juga mampu menyerap informasi yang luas karena ada pemahaman dengan bahasa yang beragam. Selanjutnya, Anda perlu belajar skill-skill yang dibutuhkan untuk menunjang kalian dalam bidang pekerjaan dan proyek kalian. Skill ini dapat berupa penguasaan membuat flowchart, bahasa pemrograman, bahasa pemasaran online, analisa pasar seperti pasar modal, pasar uang, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Kemudian, memasarkan skill tersebut kepada pembeli yang potensial. Anda bisa melamar pekerjaan secara konvensional, dalam artian mencari lowongan pekerjaan langsung kepada situs perusahaan tersebut, atau bergabung dengan situs freelance
atau memasarkan barang dan jasa yang Anda gunakan dengan menggunakan sosial media. Mengembangkan kemampuan dan manajerial kalian, seperti kemampuan keuangan, kemampuan untuk memotivasi diri dan orang lain, kemampuan kepemimpinan, entrepreneurship, dan lain sebagainya. Hal inilah yang Anda butuhkan saat ini untuk bisa beradaptasi dan juga bisa berkompetisi dengan orang-orang lainnya pada era teknologi. Berikut ini juga ada beberapa video yang bisa membuka mata Anda mengenai kegiatan-kegiatan seperti work from home atau mencari pekerjaan secara online. Video pertama merupakan cara kalian mengatur diri kalian ketika bekerja di rumah. Sang narator telah melakukan kegiatan bekerja dari rumah jauh sebelum pandemi. Dia merupakan content creator, penulis buku, dan pengajar. Salah satu profesi yang bisa Anda lakukan dari rumah. Video kedua ditunjukkan bagi Anda yang tertarik mencari uang dengan cara daring atau online sambil traveling. Video ini menunjukkan beberapa tips yang perlu Anda ambil saat mencari pekerjaan secara online. Begitulah pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.